Baik, terima kasih April dan untuk rekan saya yang share screen, bisa dimulai untuk share screen-nya. Baik, presentasi akan kami mulai. Pertama-tama kita buka dengan panganjali umat terlebih dahulu, yaitu Om Swastiastu. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Ngurah Budi Atnyana selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, dan juga selamat siang kami ucapkan kepada rekan-rekan B2 semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai salah satu permainan bola besar, yaitu bola voli. Next. Baiklah, namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Nilo Putusiska Mahadewi, absen 12 selaku moderator, dan beberapa rekan saya yaitu Nikade Ari Setiawati, absen 3, Dewa Ayu Purnama Astuti Asih, absen 4, Desa Made Wiwi Krisdayanti, absen 5, Niluh Putri Listiamani, absen 6, Nimade Pebi Anggreni absen 13, Niwayan Lediawati absen 14, Komang Rani Suryani absen 15, dan yang terakhir Niputu Ayurita Rahayu absen 16. Next. Nah, ada pun beberapa topik bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian dari bola voli, yang kedua ada sejarah dari bola voli, yang ketiga teknik dasar dari bola voli, yang keempat lapangan bola voli, yang kelima peraturan bola voli, dan yang terakhir adalah adalah kesalahan dalam kesalahan dalam permainan bola permainan voli. Next. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai latar belakang dari presentasi kami kali ini. Bola voli merupakan salah satu olahraga yang sangat populer dan disukai oleh banyak orang di seluruh dunia. Olahraga ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 6 pemain dengan tujuan untuk memukul bola ke lapangan lawan dan mencetak poin. Bola voli pertama kali diperkenalkan dengan nama Minonit pada tahun 1895 di Holike, Massachusetts, Amerika Serikat. Pada saat itu, pelatih olahraga bernama William J. Morgan mencoba menciptakan permainan yang dapat dimainkan di dalam ruangan sebagai alternatif dari olahraga bola basket yang lebih intensif. Morgan juga menggabungkan beberapa elemen dari olahraga yang sudah ada seperti bola basket, baseball, tenis, dan bola tangan atau handball untuk menciptakan permainan yang lebih ringan dan dapat dimainkan oleh orang dari segala usia dan jenis kelamin. Next. Next.
Baiklah, kita mulai lagi. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai pengertian dari bola voli. Nah, di mana di slide terdapat tiga pendapat dari definisi bola voli. Yang pertama adalah menurut Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBFSI, di mana mereka berpendapat bahwa bola voli merupakan sebuah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua tim atau juga dua regu di lapangan dengan net sebagai pemisahnya. Kemudian yang kedua yaitu dari Mahmud Irsyada dalam Ad-Dini tahun 2020 di mana menyatakan atau berpendapat bahwa bola voli merupakan salah satu permainan beregu dengan melibatkan beberapa orang pemain dalam rangka untuk mencetak poin dengan cara melewatkan bola di atas net dan menjatuhkannya ke di daerah pertahanan tim lawan sehingga bisa meraih suatu kemenangan. Kemudian yang ketiga dari Karisma dalam Ibnu dan kawan-kawan tahun 2019 menyatakan bahwa permainan bola voli adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh dua regu yang bertujuan untuk menjatuhkan bola ke daerah lawan menggunakan tangan. Nah, dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan bola voli ini merupakan sebuah permainan olahraga yang dimainkan menggunakan tangan oleh dua regu di lapangan yang bertujuan untuk mencetak poin dengan memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke pertahanan lawan sehingga bisa meraih suatu kemenangan. Next. Baiklah, untuk topik selanjutnya, yaitu sejarah bola voli, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, presentasi saya lanjutkan, sejarah bola voli di dunia. Pada awal penemuannya, olahraga permainan bola voli ini diberi nama mintonet. Olahraga ini pertama kali ditemukan oleh seorang instruktur pendidikan jasmani yang bernama William G. Morgan pada tanggal 9 Februari 1895 di Hollywood. Olahraga minote ini sebenarnya merupakan sebuah permainan yang diciptakan dengan menggabungkan beberapa jenis permainan, yaitu bola basket, baseball, tenis, dan bola tangan. Pada awalnya, permainan ini diciptakan khusus bagi anggota yang sudah tidak berusia muda lagi, sehingga permainan ini pun dibuat tidak seaktif permainan bola basket. Perubahan nama mintonet menjadi volleyball terjadi pada tahun 1896 pada demonstrasi pertandingan pertamanya di International YMCA Training School. Disampaikan oleh Morgan pun telah membawa sebuah perubahan dari mintonet. Perubahan pertama yang terjadi pada permainan tersebut terjadi pada namanya. Atas saran dari Profesor Albert T. Halstead, yang juga menyaksikan dan memperhatikan demonstrasi serta penjelasan Morgan, nama mintonet pun berubah menjadi volleyball atau bola voli. Pemilihan nama volleyball sebagai pengganti mintonet pun tidak dilakukan dengan tanpa pertimbangan. Nama volleyball dipilih berdasarkan gerak-gerakan utama yang terdapat pada permainan tersebut, yaitu gerakan memukul bola sebelum bola tersebut jatuh ke tanah atau volley. Next. Berikutnya sejarah bola voli di Indonesia. Indonesia mengenal permainan bola voli sejak tahun 1982 pada zaman penjajahan Belanda. Guru-guru pendidikan jasmani didatangkan dari negeri Belanda untuk mengembangkan olahraga umumnya dan bola voli khususnya. Permainan ini di Indonesia sangat pesat di seluruh lapisan masyarakat, sehingga timbul klub-klub di kota besar di seluruh Indonesia. Dengan dasar itulah, maka pada tanggal 22 Januari 1955, PBFSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia didirikan di Jakarta.
bersamaan dengan kejuaraan nasional yang pertama. PBFSI. Baik, saya lanjutkan. PBFI sejak itu aktif mengembangkan kegiatan-kegiatan baik ke dalam maupun ke luar negeri sampai sekarang. Pertandingan bola voli masuk secara resmi dalam PON kedua di 1951 Jakarta dan PON 1 di Yogyakarta tahun 1951. Setelah tahun 1962, perkembangan bola voli seperti jamur tumbuh di musim hujan. Banyak klub-klub bola voli di seluruh Indonesia, banyak klub-klub bola voli di seluruh pelosok tanah air. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik dasar bola voli. Sebagai pemula, kita harus mengetahui teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli terlebih dahulu sebelum mempelajari teknik yang lebih dalam. Teknik dasar dalam permainan bola voli terdiri dari 4 macam, yaitu service, passing, smash, dan blocking. Yang pertama, service. Service merupakan salah satu teknik dasar yang wajib dipelajari dalam permainan bola voli. Permainan awal bola voli dimulai dengan kemampuan seorang untuk melakukan servis. Servis adalah pukulan bola yang dilakukan dari daerah belakang garis lapangan yang harus melewati net menuju ke area tim lawan atau menuju ke area tim yang kosong, di mana pukulan servis dilakukan sebagai serangan pertama kali ke daerah lawan yang menjadi tanda bahwa suatu permainan dimulai dan setelah terjadinya suatu kesalahan. Pukulan servis juga bisa dilakukan dengan mengarahkan bola ke arah pemain lawan yang kurang ahli, sehingga bola akan jatuh ke dalam area lawan yang akan menambah poin tim Anda. Berikut teknik dalam melakukan servis yang pada umumnya terbagi menjadi 4 cara, yaitu servis atas. Servis atas atau sering disebut dengan float service paling sering digunakan dalam berbagai pertandingan bola voli. Servis atas adalah pukulan yang dilakukan dengan cara melemparkan bola ke atas kemudian dipukul di atas kepala dan melewati net jatuh di daerah lawan. Lebih gampangnya, servis atas adalah bentuk pukulan awal dengan perkenaan bola di atas kepala seorang pemain. Adapun langkah-langkah untuk melakukan servis atas, yaitu pemain berdiri dengan kedua lututnya menekuk dan salah satu kakinya di depan. Tangan yang bukan untuk memukul bola melambungkan bola ke atas dengan tinggi 1 meter di atas kepala dalam posisi di depan bahu. Berikutnya, tangan yang untuk memukul bola dengan cepat, tariklah ke bagian belakang kepala untuk bersiap memukul dengan posisi tangan menghadap ke depan. Loncatlah tubuh ke belakang dan secepatnya pukullah bola menggunakan telapak tangan. Pada saat memukul, posisi tangan harus berada dalam posisi yang lurus agar tidak cedera. Yang terakhir, saat akan memukul bola, maka tumpuan dari berat badan harus berada di depan. Yang kedua, servis bawah. Servis bawah yaitu usaha yang dilakukan untuk memulai pertandingan dan mengarahkan bola ke arah lapangan lawan. Servis bawah merupakan teknik yang paling mudah untuk dilakukan. Adapun langkah-langkah untuk melakukan servis bawah yaitu pemain berdiri tegap dengan posisi kaki kanan ke depan dan badan menghadap lurus dengan net. Berat badan harus bertumpu pada kaki yang di belakang. Lambungkan bola voli ke arah atas dengan rendah. Tangan kanan ke belakang dan ayunkan ke depan menuju ke area tim lawan. Tangan dengan posisi mengepal dengan lalu dipukul.
Tumpuan diubah berat badan ke kaki yang ada di depan saat akan memukul bola. Dan yang terakhir, memindahkan kaki yang di belakang ke depan. Yang ketiga, servis samping. Berbeda dengan dua teknik sebelumnya, teknik servis samping dalam bola voli memiliki awalan yang berbeda. Ketika melakukan teknik servis samping, tubuh harus menghadap ke arah yang akan dituju terlebih dahulu. Berikut langkah-langkah untuk melakukan servis samping, yaitu pemain berdiri tegak dengan posisi kaki menghadap ke salah satu sudut pandang yang dituju. Pegang bola voli setinggi kepala dengan kedua tangan. Lambungkan bola voli ke depan badan. Ayunkanlah tangan ke belakang saat akan memukul bola. Tumpuan berat badan ke belakang dengan posisi kedua lutut sedikit ditekuk. Untuk memukul bola, angkatlah tangan hingga membentuk gerakan seperti melingkar. Gerakan badan memutar sehingga menghadap net, kemudian tumpuan dipindah ke kaki yang ada di depan. Yang keempat, jump service. Jump service adalah salah satu istilah teknik memulai permainan bola voli dengan melakukan lompatan. Jump service adalah teknik servis yang dilakukan dengan melompat seperti gerakan smash. Hasil pukulan ini akan menghasilkan pukulan top spin. Adapun langkah-langkahnya yaitu pemain berdiri tegap dengan posisi kaki kedua merapat. Bola kaki dipegang dengan kedua tangan, lalu bola dilambungkan ke atas. Di saat bola melambung ke atas, lakukan tolakan dengan salah satu kaki berada di depan agar lompatan sempurna dan optimal. Pindahkan tumpuan berat badan ke depan saat akan memukul bola. Dan yang terakhir, lakukan pendaratan yang nyaman dan bagus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, passing. Passing merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang pemain untuk memberikan bola voli kepada teman satu timnya dengan menggunakan teknik tertentu untuk merancang strategi penyerangan. Jenis-jenis passing bola voli. Yang pertama, passing atas. Passing atas merupakan passing atas atau overhead pass adalah teknik yang bisa digunakan untuk memberikan umpan atau set up dari tosser ke pemain yang akan melakukan smash. Adapun langkah-langkah untuk melakukan passing atas yaitu pertama, bukalah kaki selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk. Kedua tangan berada di depan dahi, kedua ibu jari dan telunjuk membentuk segitiga. Ketiga, pandangan harus fokus pada arah datangnya bola. Keempat, saat bola datang, terima bola dengan jari-jari tangan, tekuk pergelangan tangan ke dalam. Kelima, saat menerima, usahakan tangan rileks. Keenam, dorong bola dengan cara menggerakkan pergelangan tangan ke arah luar dan diikuti gerakan meluruskan siku-siku. Ketujuh, gerakan kaki agak menjijit. Yang kedua, passing bawah. Teknik ini dilakukan ketika bola sudah berada di posisi rendah atau di bawah kepala. Berikut adalah cara yang benar untuk melakukan passing bawah, yaitu yang pertama, pemain yang akan menangkap bola berdiri tegak dengan membuka kedua kakinya selebar bahu. Kedua, sejajarkan ibu jari dengan meluruskan dan merapatkan kedua lengan yang ada di depan badan.
Ketiga, ayunkan kedua lengan dengan bersamaan dari bawah lalu ke atas hingga mencapai segitiga bahu. Keempat, luruskanlah lutut di saat bola tersentuh dengan tangan. Kelima, posisi bola terbaik yaitu saat berada pergelangan tangan bagian atas. Keenam, ayunkanlah lengan lebih dari 90 derajat dengan bahu ataupun badan pada saat melakukan passing bawah ke depan. Yang ketiga, passing bawah satu tangan, yaitu teknik dasar passing bawah satu tangan adalah keadaan di mana jangkauan pemain terlalu jauh dan rendah untuk melakukan passing atas. Hal ini biasanya terjadi saat pemain yang pertama menerima bola tidak sempurna dalam melakukan pengembalian bola. Teknik ini dilakukan dengan cara badan sedikit dibungkukkan, namun apabila dirasa tetapi tidak bisa mencapai jangkauan pemain, maka biasanya pemain akan nekat melompat terbang untuk menyelamatkan bola. Keempat, passing bawah dua tangan, yaitu cara melakukannya dengan menjatuhkan kedua tangan untuk menerima bola yang jatuh tepat di depan pemain. Ada dua teknik yang bisa dilakukan, yaitu the dig dan thumb over plum. Cara melakukan the dig adalah dengan tangan kanan diletakkan pada telapak kiri. Setelah itu, ibu jari menggenggam jari-jari tangan kanan. Sedikit berbeda dari the dig, thumb over plum dilakukan dengan cara mengempalkan tangan. Tangan kiri mengempal lalu diletakkan pada telapak kanan. Jari-jari sebelah kanan lalu menggenggam seolah menutup kepala tangan kiri. Sementara itu, kedua ibu jari berada di bagian atas. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada smash. Smash atau spike adalah teknik dasar permainan bola voli yang berupa pukulan dengan gerakan melompat, lalu bola diarahkan ke bagian area yang kosong agar mendapatkan poin. Smash termasuk dalam teknik menyerang yang membutuhkan insting, kekuatan tangan, dan juga keakuratan tinggi. Smash atau spike dalam permainan bola voli biasanya dilakukan pada saat pukulan yang ketiga atau yang terakhir. Next. Yang terakhir ada blocking. Teknik blocking ini bertujuan untuk menahan atau mencegah terjadinya serangan tim lawan dari tim kamu sekaligus mencegah agar lawan gagal mencetak poin. Cara melakukan blocking adalah berdiri di dekat net dan harus dalam posisi siap melompat. Ketika serangan bola datang, pemain harus langsung melompat sambil mengangkat kedua tangan untuk menghalau bola. Tahan bola agar tidak jatuh ke lapangan area tim kamu. Peran dari blocking sangatlah penting karena setiap pemain yang ingin menahan serangan harus menguasai teknik blok dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lapangan bola voli. Ukuran lapangan bola voli dalam standar nasional maupun internasional yaitu sekitar setengah dari lapangan sepak bola, di mana ukuran standar lapangan tersebut menjadi patokan oleh semua negara. Sehingga sebagian besar kalangan bisa mengikuti aturan-aturan tersebut. Jadi tidak ada perbedaan antara ukuran lapangan bola voli di Indonesia dan di luar negeri, karena memiliki standar dan ketentuan yang sama. Berikut secara rinci ukuran lapangan bola voli. Panjang lapangan bola voli yaitu 18 meter dengan lebar 9 meter. Panjang garis serang lapangan bola voli yaitu 3 meter. Area servis lapangan bola voli yaitu 3 meter.
Lebar garis dalam lapangan bola voli yaitu 5 cm. Jadi luas lapangan bola voli yaitu 162 meter. Dari ulasan tersebut menetapkan bahwa ukuran lapangan voli secara keseluruhan mempunyai panjang 18 meter, sedangkan untuk lebar lapangan voli yaitu 9 meter, tidak kurang dan tidak lebih. Dalam permainan teknik dasar bola voli ini ada 2 tim atau regu, dan masing-masing tim menempati separuh lapangan 9 meter, begitu juga tim satunya. Dan sebagai pembatas pemisahnya yaitu net. Next. Berikut adalah penjelasan ukuran net dalam permainan bola voli baik putra maupun putri. Tinggi net bola voli untuk putra adalah 2,43 meter, sedangkan putri adalah 2,24 meter. Panjang net bola voli adalah 9 meter, lebar net bola voli adalah 1 meter. Tinggi tiang net bola voli adalah 2,55 meter. Jarak antara tiang net dengan garis tepi atau samping lapangan adalah 0,5 sampai 1 meter. Tinggi antena pada net bola voli adalah 80 cm di atas net. Kita tepian samping net bola voli adalah 5 cm dengan panjang 1 meter. Pita tepian atas net bola voli adalah 5 cm. Ukuran mata jala net bola voli berbentuk persegi adalah 10 cm. Next. Berikut adalah ukuran standar bola yang digunakan dalam permainan bola voli. Bola harus berbentuk bulat sempurna. Bola harus terbuat dari kulit lunak atau bahan sintetis. Bola harus memiliki kombinasi warna. Ukuran keliling bola voli adalah 65 sampai 67 cm. Berat bola voli adalah 260 sampai 280 gram. Tekanan bola voli sebesar 0,30 sampai 0,325 kg per cm. Diameter bola voli sekitar 18 sampai 20 cm. Next. Pada turnamen bola voli yang baik diadakan secara nasional maupun internasional mengenai jumlah pemain bola voli yaitu sama. Jumlah pemain dalam satu tim ada 6 anggota. Jika salah satu dari tim terjadi kekurangan pemain, maka setidaknya tim tersebut mempunyai 4 pemain untuk dapat mengikuti pertandingan permainan bola voli. Tapi misalkan dari tim tersebut hanya ada 3 pemain saja yang bisa bermain, maka tim tersebut dinyatakan kalah. Adapun posisi pemain dalam permainan bola voli bisa dilihat di slide PPT. Pemain bola voli yang bermain di lapangan punya peran masing-masing dan posisi peran atau fungsi dari pemain tersebut yaitu yang pertama tosser, yaitu pemain yang sebagai pemberi umpan bola kepada speaker dan tim tersebut. Tosser ini berperan penting karena sekaligus juga pengatur segala serangan dari tim. Tosser biasanya berada di belakang net, di tengah-tengah area servis. Mereka berada di belakang garis 3 meter saat melakukan servis. Speaker, yaitu pemain yang sebagai blocker atau mengeblok bola yang berfungsi untuk membendung serangan dari tim lawan.
Speaker biasanya berada di depan, di sisi kanan, atau kiri net, tergantung pada taktik tim. Mereka juga dapat bergerak ke tengah untuk melakukan serangan dari posisi tengah. Selanjutnya ada libero, adalah pemain khusus yang memiliki peran bertahan. Mereka dapat masuk dan keluar lapangan tanpa batasan selama pertandingan untuk meningkatkan pertahanan tim. Libero biasanya menggantikan pemain belakang untuk meningkatkan pertahanan. Mereka harus memakai seragam berbeda agar mudah dikenali oleh wasit. Defender, pemain yang bertugas menerima atau menahan passing dari berbagai serangan pemain dari tim lawan. Defender dapat berada di berbagai posisi tergantung pada taktik tim. Mereka sering berada di belakang speaker, siap untuk mengantisipasi bola yang dipukul oleh lawan. Selanjutnya ada server, adalah pemain dengan posisi bertugas melakukan servis. Sesudah melakukan servis, maka pemain tersebut di posisi defender atau lead. Posisi server biasanya berada di belakang garis baseline, di sisi lapangan yang sama dengan timnya. Setiap pemain dalam tim memiliki giliran untuk menjadi server, dan setiap kali tim memenangkan poin dari servis, server akan berganti. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai peraturan bola voli. Peraturan bola voli adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana permainan bola voli dimainkan. Aturan ini mencakup segala sesuatu, mulai dari ukuran lapangan, perlengkapan, jumlah pemain, cara melakukan pukulan, hingga cara menghitung poin. Pada kesempatan kali ini, mengenai peraturan bola voli, saya membaginya menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama perlengkapan pertandingan, yang kedua yaitu aturan main dan pelanggaran, yang ketiga yaitu penghitungan skor. Baik, saya mulai dari peraturan bola voli yang pertama, yaitu perlengkapan pertandingan. Menurut Surjawo tahun 2021, perlengkapan pertandingan yang harus dipakai oleh pemain bola voli yaitu pemain memakai baju kaos dan celana pendek. Kostum harus bersih dan warna sama. Pemain juga harus memakai sepatu yang ringan dan lentur dari karet tanpa hak kulit. Nomor kostum yang diaturan adalah nomor 1 sampai dengan 20. Aturan nomor di kostum adalah warna kontras, tinggi nomor dada 15 cm, nomor punggung 20 cm, dan lebar nomor 2 cm. Yang kedua, yaitu aturan main dan pelanggaran. Yang pertama, setiap tim terdiri dari 6 orang, ada 4 peran yang harus dimiliki setiap tim, yaitu speaker, tosser, defender, dan libero. Permainan dimulai dengan lempar koin untuk menentukan tim mana yang berhak melakukan servis pertama kali. Servis dilakukan di luar garis lapangan dan bola harus bisa melewati net. Bola dinyatakan out apabila keluar dari garis lapangan. Pergantian dalam melakukan servis yaitu dengan cara berputar searah dengan jarum jam. Yang kedua, yaitu pemain harus melakukan passing, smash, dan teknik lainnya di area lapangan sendiri. Artinya, pemain tidak boleh sampai melewati batas net dan masuk ke area lawan atau melewati batas tengah lapangan. Apabila mereka melanggar, maka wasit akan memberikan poin untuk tim lawan. Saat melakukan servis, pemain harus melakukannya di luar lapangan. Bola dinyatakan masuk apabila sudah menyentuh lantai dan berada di dalam garis lapangan lawan. Yang ketiga yaitu pemain hanya boleh memantulkan atau memukul bola, bukan menangkap atau melemparnya seperti pada permainan basket. Menangkap atau melempar bola akan dinilai sebagai suatu pelanggaran. Yang keempat,
Pemain bola voli dipimpin oleh satu wasit dan dibantu oleh 4 asistennya yang bertugas untuk menjaga garis dan satu orang untuk mengatur skor atau nilai. Yang kelima, masing-masing tim hanya boleh melakukan 1 kali time out di setiap babak di dalam pertandingan. Yang terakhir yaitu penghitungan skor. Dalam penghitungan skor, olahraga ini menggunakan sistem rally point dengan jumlah poin 25. Artinya, tim yang mendapatkan poin 25 terlebih dahulu akan dinyatakan menang di babak tersebut. Akan tetapi, apabila terjadi skor seri, misalnya 24-24, maka poin kemenangan akan berubah. Pertandingan otomatis dilanjutkan sampai ada salah satu tim yang berhasil memimpin dengan selisih 2 angka. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu kesalahan dalam permainan bola voli. Yang pertama, pemain menyentuh net atau melewati garis batas tengah sehingga memasuki area lapangan lawan. Yang kedua, seluruh pemain harus berada di dalam lapangan permainan saat servis dilakukan. Yang ketiga, dalam permainan, seluruh tubuh diperbolehkan untuk memantulkan bola, kecuali dengan cara menendang. Yang keempat, server atau pemain yang melakukan servis mengajak atau keluar dari garis pembatas area servis ketika melakukan servis. Yang kelima, pemain di barisan belakang tidak boleh melakukan serangan di dalam area garis serang. Yang keenam, pemain di barisan belakang juga tidak boleh melakukan blocking di dalam area garis serang atau di dekat net. Yang ketujuh, pemain dilarang mengulurkan tangan melewati net untuk menyentuh bola sebelum lawan menyelesaikan serangannya. Yang kedelapan, pemain bola voli tidak boleh mengganggu pemain lawan dengan menyentuh ataupun menarik bajunya. Yang kesembilan, pemain ataupun pelatih dilarang mengucapkan kata-kata yang tidak sopan atau melakukan suatu perbuatan yang mencela atau menghina. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi, di mana saya akan menyiapkan 2 sesi, di mana masing-masing sesi ada 3 orang penanya, dan untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama, Nikade Apriliani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikade Apriliani, nomor absen 41. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai, jelaskan lebih detail mengenai speaker, tosser, defender, dan libero, dan juga posisinya pada saat permainan. Karena di sana saya masih belum mengerti. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Aprilia. Selanjutnya Nikade Mela Dwi Sylvia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Nikade Mela Dwi Sylvia. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana syarat agar servis bola voli dinyatakan masuk? Terima kasih. Baik, terima kasih Mela. Selanjutnya Iwayan Nopendra Saputra, dipersilakan. Om Swastiastu, baik. Mohon izin, sini saya ingin bertanya, tolong jelaskan ada berapa pemain di setiap tim dalam permainan bola voli dan dalam pertandingannya, dan berikan penjelasan bila melakukan pelanggaran dalam pertandingan bola voli, sanksi apa yang akan diberikan atau didapatkan kepada pemain. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih Novendra. Karena sudah ada 3 penanya untuk sesi diskusi yang pertama, kami mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari April, yaitu pertanyaannya jelaskan lebih detail mengenai speaker, toaster, defender, dan libero, dan juga posisi tempatnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, speaker yaitu pemain sebagai blocker atau mengeblok bola yang berfungsi untuk membendung serangan dari tim lawan. Speaker biasanya berada di depan, di sisi kanan, atau kiri net, tergantung pada titik tim. Mereka juga dapat bergerak ke tengah untuk melakukan serangan dari posisi tengah atau quick attack. Selanjutnya ada tosser. Tosser atau seat upper yaitu pemain yang sebagai pemberi umpan bola kepada speaker dari tim tersebut.
Doser ini berperan penting karena sekaligus juga pengatur serangan dari tim. Doser biasanya berada di belakang net di tengah-tengah area servis. Mereka berada di belakang garis 3 meter saat melakukan servis. Selanjutnya ada defender. Defender, pemain yang bertugas menerima atau menahan passing dari serangan pemain dari tim lawan. Defender dapat berada di berbagai posisi, tergantung pada taktik tim. Mereka sering berada di belakang speaker, siap untuk mengantisipasi bola yang dipukul balik oleh lawan. Nah, yang terakhir ada libero. Libero adalah pemain khusus yang memiliki peran bertahan. Mereka dapat masuk dan keluar lapangan tanpa batasan selama pertandingan untuk meningkatkan pertahanan tim. Libero biasanya menggantikan pemain belakang untuk meningkatkan pertahanan. Mereka harus memiliki seragam berbeda agar mudah dikenali oleh wasit. Sekian tanggapan dari saya. Jika rekan-rekan ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, apakah April tanggapan dari saya bisa diterima? Tanggapannya bisa diterima dan terima kasih untuk jawabannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Febianggreni, absen 13. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Nopendra. Di mana pertanyaannya yaitu, tolong jelaskan ada berapa pemain di setiap tim dalam permainan bola voli bila melakukan pertandingan bola voli, dan berikan penjelasan bila melakukan pelanggaran dalam permainan bola voli, sanksi apa yang akan diberikan atau didapatkan kepada pemain. Pada turnamen bola voli, baik diadakan secara nasional maupun internasional, mengenai jumlah pemain bola voli yaitu sama. Jumlahnya dalam satu tim ada 6 orang anggota. Jika salah satu dari tim terjadi kekurangan pemain, maka setidaknya tim tersebut mempunyai 4 pemain yang dapat mengikuti pertandingan permainan bola voli. Tapi kalau misalnya dari tim tersebut hanya ada 3 pemain saja yang bisa bermain, maka tim tersebut dinyatakan kalah. Dan apabila melakukan pelanggaran dalam pertandingan bola voli, sanksi yang akan diberikan yaitu yang pertama peringatan. Peringatan hanya akan diberikan jika kesalahan yang dilakukan oleh seorang pemain tidak begitu serius. Pada tahap ini, wasit hanya memberikan himbauan dan memberitahu pemain melalui isyarat tangan atau lisan. Yang kedua, hukuman. Hukuman akan diberikan wasit kepada tim atau pemain yang melakukan kesalahan serius.
Biasanya hukuman ini dapat berakibat pada tim yang kehilangan bola hingga lawan yang mendapatkan angka dan berhak mendapatkan servis. Yang ketiga, dikeluarkan. Sanksi dikeluarkan dapat diberikan wasit jika kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemain seperti melakukan sikap kasar yang dapat membahayakan. Nah, terakhir, diskualifikasi. Diskualifikasi merupakan sanksi yang paling berat yang diberikan wasit kepada salah satu tim. Jika suatu tim telah dinyatakan diskualifikasi, maka tim tersebut tidak dapat melanjutkan pertandingan dan kemenangan akan diberikan oleh tim lawan. Baik, sekian ya tanggapan dari saya. Jika dari rekan-rekan B2 ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, apakah Nopendra bisa menerima jawaban dari saya? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bisa. Baik. Baik, terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Nilo Putus Siska Mahadewi, absen 12 selaku pemateri. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Mela, di mana pertanyaannya adalah bagaimana syarat agar servis dari bola voli itu dinyatakan masuk. Nah, dari beberapa sumber yang saya dapatkan, di sini terdapat 5 syarat yang bisa menyatakan bahwa servis dari bola voli tersebut dinyatakan masuk. Nah, di mana syarat yang pertama itu adalah yang harus dipenuhi adalah posisi bola saat melakukan servis. Nah, di mana bola yang digunakan dalam permainan bola voli itu harus diletakkan di atas tangan yang akan melakukan servis. Posisi bola ini harus dijaga agar tetap stabil dan tidak bergerak sebelum pemain melakukan pukulan servis. Nah, hal ini bertujuan agar bola itu dapat dikontrol dengan baik saat melakukan servis sehingga dapat dinyatakan masuk. Kemudian yang syarat kedua itu adalah cara melakukan servis. Nah, dalam permainan bola voli ini kan terdapat 2 jenis servis, yaitu servis atas atau overhead service dan servis bawah atau underhand service. Nah, untuk servis yang atas itu ada di atas kepala pemain, itu harus melakukan pukulan bola dari belakang kepala dengan satu tangan. Sedangkan untuk servis bawah, pemain dapat melakukan pukulan bola dengan 2 tangan dari bawah. Nah, kedua jenis servis ini harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak boleh ada pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, pemain tidak boleh menyentuh ataupun melanggar garis saat melakukan servis. Nah, kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yang harus dipenuhi itu adalah bola harus mengenai lapangan lawan. Nah, pukulan servis yang dilakukan itu harus mengenai lapangan lawan. Jika tidak, maka servis itu akan dinyatakan tidak sah atau tidak masuk. Nah, bola yang mengenai garis akan dianggap sebagai bola yang masuk dan poin akan diberikan kepada tim yang melakukan servis. Nah, namun jika bola itu tidak mengenai lapangan lawan atau mengenai garis luar lapangan, maka servis itu akan dinyatakan tidak sah atau tidak masuk dan poin itu akan diberikan kepada tim lawan. Nah, syarat keempat adalah tidak ada pelanggaran yang dilakukan saat melakukan servis. Nah, dalam permainan bola voli,
terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi saat melakukan servis. Seperti misalnya pemain harus melakukan servis dalam waktu 8 detik. Setelah itu memberikan sinyal untuk memulai permainan. Jika pemain melebihi waktu yang ditentukan, servis itu akan dianggap tidak sah atau tidak masuk. Bola tidak boleh menyentuh, kemudian yang kedua, bola tidak boleh menyentuh pemain lawan sebelum menyentuh lapangan tim lawan. Kemudian ada yang tidak boleh melakukan servis sebanyak 2 kali berturut-turut oleh satu pemain itu saja. Dan tidak boleh melakukan servis dari luar lapangan. Serta juga tidak boleh melakukan servis dengan menggunakan bantuan benda ataupun orang lain. Nah, jika ada yang melanggar peraturan tersebut, itu peraturan tersebut saat melakukan servis, maka servis tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak masuk dan poin akan diberikan kepada tim lawan. Dan yang syarat terakhir atau yang kelima itu adalah tidak adanya intervensi atau gangguan dari pemain lawan. Di mana pemain melawan di sini tidak boleh mengganggu pemain yang sedang melakukan servis, seperti bergerak ataupun berteriak saat pemain melakukan pukulan servis. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi kedua tim untuk melakukan servis dengan baik dan adil. Nah, demikian tanggapan dari saya. Mungkin ada rekan-rekan dari B2 yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada yang menanggapi, untuk Mela, apakah tanggapan saya dapat diterima? Bisa, terima kasih Siska. Baik, terima kasih Mela. Baiklah, karena ketiga pertanyaan sudah dijawab, sekarang saya akan buka untuk sesi kedua, sama kita akan buka 3 penanya. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama, Niluh Gedenia Damayanti, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niluh Gedenia Damayanti, nomor absen 31. Di sini saya ingin bertanya, apa yang menjadi perbedaan antara teknik smash dengan drop shot dalam permainan bola voli? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Nia. Selanjutnya adalah Nika Sri Dianawati, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Desri Dianawati, nomor absen 11. Di sini saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan saat terjadi perselisihan antara pemain dalam permainan bola voli? Terima kasih. Baik, terima kasih Dek Sri. Dan yang terakhir, Komang Warsiani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Komang Warsiani, absen 38. Dari sini ingin bertanya, apa perbedaan bola voli lapangan dengan bola voli pantai? Dan jelaskan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang libero. Terima kasih. Baik, terima kasih Warsiani. Nah, karena sudah ada 3 penanya, kami mohon waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niwayan Lidiawati, absen 14. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Dexri, di mana pertanyaannya, apa yang harus dilakukan saat terjadi perselisihan antara pemain dalam permainan bola voli? Dalam permainan bola voli, terjadi perselisihan antara pemain adalah situasi yang memerlukan penanganan dengan bijaksana. Beberapa langkah yang dapat diambil ketika terjadi perselisihan. Yang pertama, diskusi dan komunikasi. Pemain yang terlibat dalam perselisihan harus berbicara secara terbuka dan berusaha mencapai kesepakatan. Diskusi antara pemain dan wasit dapat membantu memahami masalah yang muncul. Yang kedua, keputusan bersama. Jika pemain tidak dapat mencapai kesepakatan, wasit dapat memfasilitasi diskusi lebih lanjut. Tujuannya adalah mencapai keputusan yang adil dan menghormati aturan permainan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap wasit. Pemain harus menghormati otoritas wasit. Jika wasit telah membuat keputusan, pemain harus menerimanya dan melanjutkan permainan. Yang keempat, ketertiban dan etika. Pemain harus menjaga ketertiban dan etika selama perselisihan. Berbicara dengan sopan dan menghormati lawan serta wasit adalah bagian dari integritas permainan. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada rekan-rekan yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, apakah Deksri jawaban saya bisa diterima? Siap, bisa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nia Damayanti. Apa yang menjadi perbedaan antara teknik smash dan drop shot dalam permainan bola voli? Dalam permainan bola voli, smash dan drop shot adalah dua teknik yang digunakan untuk mengirim bola ke arah permainan lawan dengan tujuan yang berbeda. Smash adalah serangan kuat yang dilakukan dengan memukul bola secara keras dan cepat ke arah lawan. Tujuannya adalah untuk mengakhiri rally dengan cepat, membuat lawan sulit mengembalikan bola. Teknik ini biasanya dilakukan dengan melompat tinggi di udara dan memukul bola ke bawah dengan kekuatan penuh, mengarah ke area yang sulit dijangkau oleh lawan. Smash digunakan ketika bola berada pada posisi yang tinggi dan pemain memiliki kesempatan untuk melakukan serangan yang dominan. Drop shot adalah teknik yang lebih halus di mana pemain dengan sengaja memukul bola secara lembut dan akurat sehingga jatuh di area dekat net pada sisi lawan. Tujuannya adalah untuk mengoceh lawan yang mungkin berada jauh dari net atau bersiap untuk penerimaan smash, sehingga mereka tidak bisa cepat mencapai bola. Drop shot memerlukan keahlian dan pengendalian bola yang baik, serta timing yang tepat untuk efektif mengoceh lawan. Untuk rekan saya yang ingin menambahkan, dipersilahkan.
Kalau tidak ada, untuk Nia Damayanti, apakah diterima jawabannya? Baik, bisa. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Niputu Ayurita Rahayu, nomor absen 16. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Komang Warsiani. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan bola voli lapangan dan pantai, serta hal yang tidak boleh dilakukan oleh libero? Jadi untuk pertanyaan pertama terkait tentang perbedaan bola voli lapangan dan bola voli pantai. Jadi, untuk perbedaan tersebut, yang pertama dapat dilihat dari lokasi permainan. Kalau voli pantai dimainkan di area pantai dengan ukuran lapangan sekitar 16 kali 8 meter, dengan tingkat kedalaman pasir minimal 40 cm. Sementara itu, voli lapangan dimainkan di lapangan yang lebih besar dengan permukaan keras yang biasanya terbuat dari beton atau rumput sintesis. Dengan ukuran lapangan 18 dikali 9 meter, tinggi net untuk laki-laki 2,43 meter, tinggi net untuk perempuan 2,24 meter. Yang kedua yaitu dapat dilihat dari jumlah pemain. Voli pantai, setiap tim terdiri dari 2 pemain saja. Jadi permainan voli pantai adalah permainan 2 lawan 2. Sedangkan voli lapangan dimainkan dengan 6 pemain dalam setiap tim. Adapun yang membedakan voli pantai dan voli lapangan seperti jumlah set permainan, rotasi pemain, teknik bermain, serta strategi bermain. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu terkait tentang hal yang tidak boleh dilakukan oleh libero. Libero memiliki batasan dan peran mereka. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan serangan, spike, atau smash, blok, atau melakukan servis, dikarenakan libero bertugas dalam pertahanan. Seorang libero juga tidak boleh terlibat dalam permainan di zona serang lawan, seperti melewati garis belakang saat melakukan serangan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada rekan-rekan yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, jika dirasa sudah cukup untuk Komang Warsiani, apakah tanggapan dari saya bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih. Baiklah, karena semua pertanyaan telah dijawab, selanjutnya adalah untuk pemaparan dari kesimpulan. Untuk yang bertugas dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan untuk presentasi hari ini. Permainan bola voli merupakan sebuah permainan olahraga yang dimainkan menggunakan tangan oleh 2 regu di lapangan yang bertujuan untuk mencetak poin dengan memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke pertahanan lawan. Permainan bola voli pertama kali diciptakan oleh seorang instruktur olahraga yang bernama William J. Morgan dan dikenal dengan nama Mintonte, hingga akhirnya mengalami perubahan nama menjadi volleyball, karena ciri khas permainannya yang melambungkan bola, di mana permainan bola voli juga masuk ke Indonesia melalui tentara Belanda, dan berkembang pesat saat ini didirikan PBFSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1955 di Jakarta, bersamaan dengan kejuaraan nasional yang pertama. Dan mulai sejak itu, PBFSI terus aktif mengembangkan kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun ke luar negeri sampai saat ini. Adapun beberapa teknik dasar yang harus dikuasai dalam permainan bola voli seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu service, passing, smash, dan blocking.
Setelah itu juga terdapat ketentuan atau standar internasional dalam permainan bola voli yang menjadi patokan oleh semua negara, sehingga sebagian besar kalangan bisa mengikuti aturan-aturan tersebut. Dengan demikian, bola voli menjadi salah satu permainan bola besar yang dapat diajarkan kepada siswa sekolah dasar yang bermanfaat untuk menanamkan nilai-nilai penting seperti kerjasama, disiplin, dan kepercayaan diri. Namun juga untuk mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif siswa. Dengan memahami dan menguasai permainan bola voli ini, diharapkan siswa dapat menjadi pribadi yang sehat secara fisik dan mental. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik sekarang maupun ke depannya. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan B2 yang bekerja sama atas lancarnya presentasi kami, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, dan presentasi kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.